Sebenarnya kalau misalkan di REE di Indonesia sendiri juga nggak perlu jauh-jauh di lumpur lapis atau di pertambangan manapun bisa dimurnikan kan ya sebenarnya itu. Beberapa penelitian terakhir terbukti cyanobacteria ini cukup efektif gitu loh. Bahkan efektivitasnya efektivitas pemanenan REE-nya ini bahkan lebih tinggi, terkadang lebih tinggi daripada metode konvensional yang dengan pemanenan secara kimia. Apalagi cyanobacteria ngomong-ngomong agablum itu kan bisa manen agablum itu buat ini. Ya. Buat panen. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast yang membahas isu-isu mengenai bioteknologi dan riset terkini di bidang yang sama. Di bidang bioteknologi juga. Nanti riset di bidang apa, nanoteknologi. Ada bio, ada teknologi ya. Nanoteknologi kagak ngerti. Kalau nanobioteknologi juga ada kan? Ada. Tapi kalau nanoteknologinya doang kan kagak ngerti nanti. Bingung ntar. Jadi bahas apa nih kita sekarang? Ini kemarin itu ada, belum lama ini tuh ada jurnal tentang potensi remediasi dan recovery rare earth element REE dengan menggunakan sel. Kalau yang di jurnal tersebut menggunakan cyanobacteria, tapi bisa aja potensi lainnya dengan mikroorganisme lainnya. Yang mana recovery ya ini dari waste. Dari apa, limbah elektronik. Yang mana kan mungkin banyak yang nggak tahu tentang REE nih. REE itu apa dulu? Rare earth element. Ada 17 logam yang termasuk dalam REE ya, susah sekali sih ini singkatannya. Di lidahku ada 17 elemen di tabel periodik. Masuknya kelompoknya Lanthanidae. Lanthanidae. Logam transisi ya itu. Logam transisi. Yang fungsinya sekarang banyak untuk LED, apalagi aerospace juga kan. Aerospace, chip. Bahkan ini apa, teknologi listrik itu apa namanya, kendaraan listrik. Ya, kendaraan listrik udah magnet kan, medium, segala macem lah. Sebenarnya walaupun dibilang sebenarnya ini dulu, walaupun dibilang rare elemen itu sebenarnya nggak benar-benar langka ya. Cuman susah nemuin depositnya dalam jumlah besar di satu tempat. Jadi di kerak bumi itu banyak, cuman kayak nyebar gitu. Jadi harus dikeruin dulu gitu. Jadi apa, pemurniannya beda ya sama logam lain. Iya. Sebenarnya di mana aja hampir tersebar di seluruh muka bumi. Iya, karena biasanya cuma jadi logam ikutan kan biasanya. Bahkan di air laut pun diperkirakan jumlahnya cukup besar gitu. REE. Cumannya kan selama ini karena dia itu cuman logam yang terikut, kalau dipanen itu cuman terikut gitu kan. Jarang ada tambang yang benar-benar untuk nambang REE itu jarang gitu. Otomatis dan bahkan di beberapa negara nggak sadar mungkin ya kalau
misalkan Iya. REE itu terikut ditambang. Kan nggak pernah ditimbang. REE-nya berapa gitu. Misalkan nambang nikel kayak. Iya. Bahkan ini, kalau di Indonesia tuh pernah cukup booming itu soal REE yang kemungkinan bakal bisa ditambang dari lumpur Lapindo ya, mungkin masih inget kejadian lumpur Lapindo itu ada wacana seperti itu. Entah itu untuk pengalihan isu atau apa ya, cuman pernah ada gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalkan di REE di Indonesia sendiri juga nggak perlu jauh-jauh di lumpur Lapindo, di pertambangan manapun bisa dimurnikan kan ya. Sebenarnya itu malah maksudnya sekalian untuk memurnikan logam utamanya kan bisa dilakukan sebenarnya itu. Nah, tapi kan kebanyakan saat ini kan REE ini karena susah ditambang gitu, sedangkan yang sudah ada ditambang takut terbuang menjadi sia-sia itu, makanya beberapa penelitian itu berinisiatif untuk merecovery itu tadi dari sampah-sampah, dari limbah-limbah elektronik tadi yang sudah memang terkandung REE di dalamnya gitu kan. Ya itu. Ya mungkin kalau misalkan ini ya. Apa namanya? Kalau di negara berkembang mungkin agak susah juga ya. Itu. Maksudnya sadar akan REE pun masih sedikit kan ya. Iya. Cuma kalau di negara maju yang itu dalam tanda kutip pemilik tambangnya itu yang mengakses itu kan sangat ini ya. Menguntungkan sekali itu kalau misalkan nggak dihitung kan, tidak ikut tertimbang dalam transaksi. Iya, sama kayak ini kan, sama kayak yang terjadi di beberapa tambang di negara Indonesia kan, yang dikirim keluar itu dibayarnya cuman berdasarkan konten, misalnya itu main mineral. Main mineralnya aja misalnya yang ditambang itu emas, perak dan ini, ya udah cuman itu doang yang dibayar. Bukan berdasarkan keseluruhan konten di situ kan perhitungannya. Jadi ya kemungkinan yang lain bahkan yang bukan REE tapi logam-logam minor yang bisa ditambang sekalian juga keikut. Apalagi kan sangat panjang pas kita ini pertambangan itu keluarnya raw ya, bukan processing ya, itu belum dimurnikan keluar kan. Baru-baru ini mulai digalakan processing kan. Iya, makanya baru-baru ini kan juga yang pembangunan smelter, tapi nggak tahu itu kelanjutannya tuh. Cuman ya selama ini kan benar-benar gali kirim kan. Iya, ngali kirim. Ya itu sih. Itu. Nah sekarang China ya yang leading di REE. Iya. Yang punya source paling banyak. Nah balik lagi ke riset tadi tentang penggunaan sel mikroorganisme lah ya kita anggap ya. Sebenarnya apa ya ini ngomongnya, biorecovery, pemanenan logam menggunakan sel bakteri atau sel cyanobacteria ya, itu bukan hal yang baru kan. Bahkan udah banyak gitu. Ya secara umum juga bukan hal yang baru kan. Kan. Iya. Ya makanya aku bilang tadi pemanenan logam, bahkan nggak cuma REE, pemanenan logam dengan sel bakteri dan cyanobacteria itu bukan hal yang baru gitu. Bahkan udah banyak penerapannya gitu. Tapi karena REE ini baru kesorot, jadinya baru mulai banyak upaya-upaya yang dilakukan menggunakan itu, riset-riset yang digunakan.
pengembangan riset, development pengembangan pemanenan, metode pemanenan REE menggunakan sel. Sel bakteria ya. Biosorption ya namanya. Biosorption ya. Gampangnya pemanenan ini kan cuman kayak REE-nya tadi itu di trap di dalam sel mikroorganisme kan. Metode ini kan sebenarnya diabsorb dengan menggunakan dinding sel dari mikroorganisme. Dalam kasus ini mungkin cyanobacteria, yang mana cyanobacteria itu adalah cukup kuat untuk hidup di lingkungan yang tidak wajar, seperti limbah-limbah elektronik itu kan sangat tidak wajar kan, dengan kandungan toksinnya yang tinggi dan yang lain-lain, stres tinggi. Dan beberapa bakteri yang kuat juga gitu. Jadi dengan cara itu mentrap ke dalam selnya, otomatis lebih gampang kan memanen si REE tersebut dari limbah tadi. Jadi tinggal dipanen selnya, dipecah, dimurniin lagi REE. Jadi panennya dari dry matter ya, bukan dari liquidnya. Kalau dengan bantuan sel itu sendiri. Kalau dari liquid mungkin lebih sulit ya, ketimbang dari dry matter yang sudah terkonsentrasi di situ kan ya. Kalau ini sebenarnya memungkinkan juga nggak sih kalau misalkan pakai tanaman gitu juga seperti panen logam? Iya, memungkinkan sih pada umumnya zaman. Ya, sebelumnya kan diaplikasikan juga pakai ini kan, sel tanaman juga beberapa yang bisa mengabsorb logam itu. Cuman ya kan yang saat ini itu kenapa cyanobacteria, karena beberapa penelitian terakhir terbukti cyanobacteria ini cukup efektif gitu loh. Bahkan efektivitasnya efektivitas pemanenan REE-nya ini bahkan lebih tinggi, terkadang lebih tinggi daripada metode konvensional yang dengan pemanenan secara kimia. Makanya lebih dipilih gitu kan. Salah satunya itu kalau gulanya kan tadi lebih terkonsentrasi kan. Salah satunya dengan dari genus cyanobacteria dari genus Nostoc kan. Ya sangat memungkinkan kan sebenarnya kalau ditelusur juga kan cyanobacteria ini agak dekat-dekat ke ini juga kan, tanaman. Iya. Mungkin karena ini kayaknya dimanfaatkan menggunakan cyanobacteria karena lebih mudah adaptasinya dibanding tanaman. Kalau tanaman kan dia harus dikondisikan kan, dia mau ditanahkan atau dikimanakan gitu kan, itu harus ada media yang untuk menanam dia kan, entah dia hidroponik, aeroponik atau apa gitu kan. Sedangkan cyanobacteria kan bisa dalam bentuk pasta atau campuran kayak gitu kan, dia hidup. Iya, dan ekstraksinya juga lebih gampang. Iya, karena sel. Pemanenannya lebih gampang, ekstraksinya lebih gampang. Waste-nya juga kayaknya lebih sedikit deh nantinya. Ditambah cyanobacteria pertumbuhannya kan cepat. Dan nggak perlu resource yang besar gitu ya, karena dia memang termasuk organisme perintis kan, yang tumbuh di tempat-tempat ekstrim kayak gitu. Kecuali memang kalau treatment tanah tercemar gitu ya, mungkin bisa memanfaatkan tanaman. Kalau ini kan konteksnya kan limbah kan dia sudah terkonsentrasi, sudah terkondisikan kayak gitu. Kalau misalnya tanah bekas tambang itu kan jadi kayak terraforming, yang mana si cemarannya tadi kan
nyebar gitu. Jadi ya otomatis kalau kita pakai cyanobacteria yang selnya juga kecil ya nyebar juga, susah juga manennya. Makanya lebih diutamakan dengan diutamakan dengan pakai fitoremediasi, pakai tanaman. Ya kan siapa tahu aplikasi kedepannya bekas tambang nikel atau apa gitu mau mencoba di panen REE-nya juga gitu. Iya. Bisa. Soalnya kan eranya nikel kayaknya bentar lagi juga tidak akan lama lagi kan di baterai juga. Iya. Udah mulai diganti lithium, ion dan turunannya. Ya. Gitu. Sebenarnya kita pernah nggak sih ini apa? Kita dulu pernah ikut PKM nggak sih? Yang itu. PKM untuk logam juga kan, itu pemanenan logam kan? Tapi arsenik gitu kan? Arsen kan? Kromium deng. Kayaknya krom. Valensi 6. Krom. Pakai yeast kan. Ya itu kan sel juga kan, nge-trapping di sel. Heavy metal itu, ya. Heavy metal. Ya itu metode biosorption ini kan sebenarnya udah nggak asing gitu, udah lama gitu. Cuman baru untuk REE barunya tuh bukan gara-gara metode baru, bukan, cuman baru ngerti aja gitu. Lagian REE juga selain itu kan lebih efisien itu tadi, soalnya kan susah kalau misalkan langsung ditambang gitu juga si REE. Ya betul. Ya mungkin ini karena sebenarnya luas, cuma dikit-dikit gitu konsentrasinya itu. Ya kan jadinya sebenarnya karena ini tuh produk sampingan tambang ya, jadi setelah dapat logam utama yang mau dipanen, sisa buangannya diolah, dipanen REE-nya kan dengan menggunakan metode biosorption tadi kan, karena biosorption tadi mengkonsentrasikan tadi kan, jadi lebih gampang pemanenannya kan. Tapi yang paling utama dari metode biosorption ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin konteks saat ini tuh lebih karena ramah lingkungan gak sih? SJW lingkungan. Iya. Soalnya kita nggak pernah kemana pas menambang gitu, dan terlokalisasi misalkan pas ekstraksi setelah itu panen. Ya itu lucunya. Kalau tambang khusus REE sendiri kayaknya belum ada ya kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia sih belum ada, tapi ada tambang terbesarnya tuh setauku tuh di Mongolia. Aku nggak tahu tambang apa, tapi tambang REE itu di Mongolia. Iya. Mongolia. Kalau Amerika kayaknya juga punya tambang REE deh. Ya. Tapi kayaknya nggak sebesar itu. Kita ada tambang REE. Itu lumpur lapindo tapi nggak ditambang. Katanya. Kan wacananya kemarin gitu. Tapi nih Mif, kalau kan ketakutan orang pakai cyanobacteria ini kan salah satu pencemar perairan ya, bisa dikatakan eutrofikasi lah, penyebab eutrofikasi utama kan alga bloom kayak gitu kan. Itu kalau pertambangan kayak gitu kira-kira
Ngaruh nggak sih? Ngaruh gimana maksudnya? Bakal berdampak nggak sih tentang kayak gitu kan? Kayaknya nggak begitu ya, malah kalau itu kan. Kita kan malah mensupport gimana itu tumbuh. Untuk tumbuh aja susah, gimana mau bloom di situ. Ya juga sih. kalau misalkan ada bloom kan bukannya gara-gara cemaran kita sendiri di situ, konsentrat di situ. Enggak, kan ketakutan orang-orang awam itu kan kalau dia lepas gitu loh, lepas ke perairan terus nyebabin alga bloom gitu loh. Tapi kan sebenarnya harusnya sih enggak kan, karena selnya kan kita panen ya. Terus diekstrak dari selnya kan, otomatis selnya dipecahin. Berarti terbuang pun dalam keadaan biomasa mati kan. Iya. Jangan kan beberapa kali aku diskusi itu ada ya mungkin karena kurang pemahaman, ada ketakutan itu keluar gitu. Ya hampir semua teknologi yang berlandaskan mikroorganisme itu kebanyakan orang takutnya itu terlepas keluar gitu. Jadi nggak cuman itu pertambangan, banyak hal gitu. Iya. Ya maksudnya kan secara nature kan udah ada sih ini cyanobacteria itu sendiri kan, secara abundance gitu. Misalkan nggak dicemarin pun ya udah ada di situ juga kan. Iya. Tapi kan takutnya ini jadinya mungkin jadi invasif apa gimana gitu kan. Yang ditakutkan kan itu sebenarnya. Terus ini ya mempengaruhi lokal ekosistem. Iya, gitu kan. mempengaruhi lokal ekosistem. Kan yang ditakuti sebenarnya itu. Entah itu beneran yang ditakutin atau yang lain aku nggak tahu. Cuman aku nangkepnya sih gitu. Aku menyimpulkan ketakutan mereka ya itu kayak gitu. Tapi entah mungkin beda pikiran ya, nggak tahu ya. Sebenarnya ya unik sih, dan potensinya gede banget sih penambangan REE, apalagi kedepannya REE kayaknya benar-benar impactful deh di dunia. Penggunaannya bakal luas banget dan kebutuhannya bakal besar banget. Jadi ya teknologi pemanenan dengan menggunakan mikroorganisme ini mungkin bakal cepat berkembang ya. Iya. Apalagi cyanobacteria, ngomong-ngomong alga bloom itu kan bisa manen alga bloom itu buat ini. Ya. Buat panen. Iya juga sih. Apalagi dia di laut ya, alga bloomnya kita bisa manen. Iya. Tinggal manen itunya aja. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah utama penyebab alga bloomnya sih. Ya, tapi ya itu mungkin ada pandangan baru gitu mengenai alga bloom, memanfaatkan sesuatu hal yang dampaknya negatif buat kepentingan bisnis. Tapi kan secara lokal paling nggak berkurang alga bloom kalau misalkan diambil dari situ. Iya juga sih. Atau bisa jadi orang berbondong-bondong membuang limbah yang bikin eutrofikasi alga bloom tadi terjadi, ayo. Dengan alasan bukan kami menyupport supaya alga bloom gimana. Padahal belum ada teknologi buat ambil REE kan sih. Ya diskusinya makin aneh, maka kita sudahi saja. Demikianlah Jasa Training Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa di Jasa Training Podcast berikutnya. Bye bye. Bye bye.